Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan. Merasa tidak pernah memeras siapapun, Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan. Berikut Kopi Pagi minggu ini, langkah Firly belum terhenti. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh pihak mematuhi proses hukum yang tengah berjalan. Lantas bagaimanakah masyarakat memandang kasus ini? Bersama saya Nadira Ali dan juru kamera Ahmad Susanto, inilah Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Desakan agar Ketua KPK Firly Bahuri ditangkap memang belum terlaksana. Namun mantan Ketua KPK Abraham Samad dan puluhan bekas penyidik lembaga anti rasuah mungkin saat ini boleh sedikit bernapas lega. Sebab Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Firly. Sebagai gantinya, Presiden mengangkat Nawawi Pomlango sebagai Ketua KPK sementara. Dengan keputusan ini, Firly tidak lagi diperbolehkan mengambil keputusan apapun di KPK, setidaknya sampai ada keputusan pengadilan terkait perkara dugaan pemerasan yang dilakukan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkekuatan hukum tetap. Tidak hanya menetapkan tersangka, polisi juga mengajukan cekal untuk Firly selama 20 hari ke depan. Bahkan dalam pekan ini, polisi juga akan memeriksa 4 pimpinan KPK lain agar kasus dugaan pemerasan menjadi terang benderang. Mulai tanggal 27 November 2023, Senin besok, seluruh rangkaian tindak lanjut kegiatan penyidikan terkait dengan permintaan keterangan baik terhadap para saksi maupun para ahli sudah mulai dilakukan. Termasuk itu kita agendakan dalam agenda pemeriksaan minggu depan terkait dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK RI. Lantas bagaimana respon Firly? Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini langsung mengajukan gugatan pra-peradilan. Dia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah karena sejak awal dirinya yakin tidak pernah memeras siapapun. Bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Ini adalah saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi. Seperti diketahui, kasus dugaan pemerasan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo berawal dari aduan masyarakat 12 Agustus silam. Pemerasan dilakukan saat KPK tengah menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian, di mana Syahrul Yassin Limpo menjadi salah satu pihak yang diduga terlibat. Berdasarkan aduan itulah, polisi kemudian bergerak. Sebanyak 91 orang saksi, termasuk 7 saksi ahli diperiksa. Sejumlah dokumen yang menjadi petunjuk dipelajari. Bahkan kediaman Firly di Villa Galaksi Bekasi dan sebuah rumah di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga digeledah. Hasilnya, ditemukan dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Setelah melakukan gelar perkara, status penyelidikan Firly akhirnya dinaikkan menjadi penyidikan. Firly pun ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Firly sebagai tersangka disambut sukacita sejumlah pihak. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan bekas penyidik KPK Novel Baswedan sampai mencukur rambutnya hingga gundul. Aksi ini dilakukan sebagai simbol bersih-bersih di tubuh KPK. Sejumlah tokoh negeri ini juga prihatin karena baru kali ini terjadi. Ketua KPK yang seharusnya memerangi praktik korupsi malah menjadi tersangka kasus korupsi. Untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi aturan hukum ditegakkan, tidak tebang pilih, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, itu yang penting dilakukan. Dan
menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah komisi yang seharusnya bisa menjadi contoh. Kalau penegakan hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum ya. Kalau kita melihat berita itu maka ini alert buat kita semuanya. Bahwa pemberantasan KKN masih menjadi PR besar di Republik ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar dan para mereka siapapun yang akan berada pada posisi yang akan menentukan, memimpin, hati-hatilah pada soal ini. Ya biar proses hukum berjalan. KPK-nya sendiri harus berjalan karena KPK itu selama lebih dari 2 itu semua urusan masih tetap berjalan. Tapi seumpama terpaksa harus nonaktif, itu kan masih ada 4 dan itu sah. 3 saja sah mengambil keputusan untuk proses hukum di KPK. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Sebenarnya pemerasan bukanlah kasus pertama yang membuat Firly Bahuri diperiksa Dewan Pengawas KPK. Sebelumnya, ia juga pernah bertemu dengan mantan kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Bukan hanya itu, Firly Bahuri juga kerap menunjukkan gaya hidup hedonismenya, yaitu dengan menyewa helikopter untuk keperluan pribadinya. Firly Bahuri dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara 20 Desember 2019 bersama 4 komisioner KPK lainnya. Mereka adalah Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Gufron. Di antara pimpinan KPK lainnya, Firly lah yang paling banyak dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait dengan pelanggaran etik dan perilaku. Firly pernah dilaporkan karena diduga membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lalu Firly juga pernah berurusan dengan Dewan Pengawas karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi. Padahal saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait kepemilikan saham Pemda setempat di PT Newmont. Di bawah kepemimpinan Firly, KPK juga pernah menggelontorkan dana hampir 1 miliar rupiah untuk SMS Blast menyampaikan pesan anti korupsi. Namun bukannya program anti korupsi, pesan yang disampaikan KPK malah cenderung bersifat personal Firly. Firly juga pernah dilaporkan karena menggunakan helikopter mewah untuk kepentingan pribadi dalam perjalanan Palembang Batu Raja dan sebaliknya. Firly yang disebut menunjukkan gaya hidup hedonisme akhirnya dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis. Yang belakangan menyita perhatian publik tentu saja pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo di pinggir lapangan bulu tangkis. Foto pertemuan keduanya beredar luas saat penyelidikan kasus dugaan pemerasan Firly terhadap Syahrul tengah berlangsung. Serangkaian pelanggaran etik inilah yang membuat masyarakat geram. Sebagai pimpinan KPK yang memiliki gaji dan tunjangan hampir 124 juta rupiah per bulan, tidak pantas rasanya jika Firly malah memperkaya diri dengan cara melakukan praktik korupsi. Itulah sebabnya masyarakat meminta agar penanganan kasus pemerasan Firly berjalan transparan dan hukum bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Kecewa, sangat kecewa ya. Lembaga anti rasuah atau lembaga anti korupsi malah ketuanya korupsi begitu. Pejabat anti korupsi ternyata dia korupsi, harusnya itu hukum seumur hidup. Gak kaget sih, karena kan tidak seharusnya seperti itu ya. Cuma ya udah kejadian juga ya, ke depannya sih semoga nggak kejadian lagi. Kaget, kecewa. Padahal seharusnya kan dia bisa menjaga integritas ya lebih ke arah situ sih Mbak. Ketika ada orang berani berbuat kejahatan tidak pidana korupsi di level yang tertinggi, yaitu pemerasan, pastilah diyakini dia sudah sering berbuat kejahatan-kejahatan tidak pidana korupsi lainnya seperti suap, gratifikasi, dan banyak lain lagi. Diturunin mungkin boleh, ya bareng-bareng ya turunin dia. Oke. Kak, kalau misalnya sanksi sendiri, sebaiknya dia sanksi apa nih Kak? Sanksinya ya menurutku ya keluarin dari jabatannya dia, ya udah deh di stopin aja gitu. Speechless ya. Bukannya dia yang berantas malah ternyata malah dia yang terjerat. Ya mudah-mudahan sih ikuti proses hukumnya aja deh. Bener apa enggaknya kan tetap nanti pengadilan yang mutusin. Dengan ditetapkannya Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan, semoga tidak membuat kepercayaan publik runtuh. Perlu kerja keras ekstra dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik, terutama pada kinerja KPK, kepolisian, dan kejaksaan
di masa-masa yang akan datang. Demikian Kopi Pagi minggu ini, saya Nadira Ali dan juru kamera Ahmad Susanto pamit undur diri. Salam SCTV.